Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan keempat, saya akan membahas mengenai JavaScript. Makhluk apa ya sebenarnya ini JavaScript ini nih? Jadi si JavaScript ini nih fungsinya sebenarnya dia tuh bisa mengubah semua konten yang ada pada HTML. Misal dia bisa mengubah nilai pada atribut pada HTML, mengubah CSS yang udah kita embed, terus bisa nyembunyiin atau nampilin elemen pada HTML juga. Nanti kita akan buat contohnya. Terus gimana sih bang cara gunain si JavaScript ini nih? Kalau kita mau gunain si JavaScript ini ada tiga caranya atau ada tiga penempatan untuk cara menulisnya. Yang pertama itu kita bisa taruh di head, kita bisa juga taruh di body, atau yang terakhir kita bisa juga taruh di embed di external file, mirip kayak CSS kemarin. Nanti kita akan bahas satu-satu caranya. Nah, untuk cara yang pertama kita akan taruh di headnya. Pertama kita buka dulu project yang kemarin. Terakhir itu kita bermain dengan CSS ya. Kita bermain dengan CSS yang ini nih. Nah, kita buat satu file lagi aja biar nggak nyampur. Misalkan belajar js.html. Nah, terus kita copy aja nih. Kita copy aja titelnya, kita ubah belajar JavaScript. Terus kita nggak usah main CSS nya dulu, kita hapusin dulu aja. Kita cuman butuh formnya. Kita akan banyak bermain di form nanti. Oke, belajar js.html. Kita buka dulu ya. Sorry. Nah, untuk langkah awal kita coba membuat suatu button. Ntar teman-teman tinggal ikutin aja ya. Misal namanya click me. Apa sih? Click me. Nah, type-nya button. Terus nanti teman-teman tinggal ketik on click. Di on click ini kita buat suatu function teman-teman yang nanti dipanggil di JavaScript. Misalkan namanya click me juga. Click me. Terus nanti di head sini tinggal ketik script. Nah, di dalam script ini kita tulisin seperti ini. Function click me. Terus kita kasih alert aja, coba bisa nggak? Halo, nama saya Afrizal Kurniawan. Kita coba ya. Refresh nih, klik me ada. Kalau kita klik, nah dia akan muncul nih. Halo, nama saya Afrizal Kurniawan. Terus tadi yang kedua itu kan di body, ya enggak? Nah, kalau di body gimana bang? Sama aja, tinggal copy aja. Ini kita komen ya. Ini cuman masalah penempatan aja. Kita bedain. Kurniawan 2. Kita save. Kita refresh. Terus kita klik lagi. Tuh, halo, nama saya Afrizal Kurniawan 2. Nah, terus gimana bang kalau external file bang? Sama aja nggak bang? Iya, sama aja sebenarnya. Mirip kayak yang CSS kemarin kita buat. Kita coba buat satu file aja ya. Namanya misalkan myjs.js. Karena ini extensionnya JS, kita nggak perlu lagi nulis script ini. Jadi langsung aja nih. Function click me, kita taruh sini. Kita save, terus itu koma ya, biar rapi. Ini kita komen aja.
kita hapus, sorry. Terus teman-teman tinggal ketik script, tutup script. Terus di sini ada src. Nah, src-nya ini adalah URL dari MyJS-nya. MyJS. Seperti biasa, nge-link deh. Nah, kalau udah gini, ini kita hapus aja ya. Kita coba, bisa nggak? Tuh, sama aja bisa gitu loh. Terus naruhnya bisanya di mana aja bang si script ini nih, script source ini? Teman-teman bisa naruh di head, bisa juga taruhnya di body. Nih, tuh, sama aja, body. Tuh, atau mungkin di body tapi paling bawah gitu, paling bawah, bisa aja. Tuh, sama aja kan. Tuh, untuk contoh kita nanti buatnya di file terpisah aja ya. Kenapa sih emang bang harus di file terpisah? Maksudnya biar rapi aja gitu. Terus kita akan belajar cara menampilkan data dengan JavaScript. Itu ada berbagai macam cara, salah satunya alert yang tadi. Terus nanti ada pakai inner HTML, document write, atau satu lagi console log. Nanti kita akan contohkan satu-satu. Oke, pertama kita coba buat button lagi aja. Namanya yang pertama kita bedain ya, click me with alert, karena tadi kita pakainya alert. Yang kedua, misal kita pakai document write ya. Misalkan kita buat function namanya click me 2, biar gampang aja. Kita copy aja. Nah, document write gimana bang caranya bang? Gampang. Teman-teman tinggal ketik dokumen write, terus buka kurung. Nah, ini value apa yang mau ditampilin di dokumennya. Misalkan, hai, aku Afriza lagi. Kita save. Nanti pada saat kita klik me 2, kita lihat apa yang terjadi ya. Nih, tadi kan yang pertama click me with alert, ini click me. Tuh, karena kita pakai function document write, jadi seluruh dokumen pada file tersebut akan tergantikan sama nilai yang baru kita tulis nih. Hai, aku Afriza lagi, gitu. Jadi bener-bener full clear digantiin sama si tulisan ini. Lalu berikutnya kita pakainya yang inner HTML ya. Nanti kita lihat bedanya apa. Kita copy lagi, kita bikin fungsinya namanya click me 3 aja. Ini buat ngebedain aja, click me 2, ini click me 3. Terus kita harus punya area tampungan nih teman-teman. Jadi gini maksudnya, kita buat paragraf aja ya. Kita buat ID-nya. Misalkan ID-nya adalah inner HTML underscore ID. Dah, kita kosongin aja, awalnya value-nya kosong. Terus pada saat klik me 3, kita buat di sini klik me 3. Nah, nanti teman-teman tinggal ketik, hapus aja dokumen .get element by ID. Kenapa pakai get element by ID? Karena kita akan manggil si ID-nya ini nih sebagai penampungan. Terus nama ID-nya teman-teman, tadi nama nama ID-nya apa? Copy aja dari sini. Namanya kan inner HTML underscore ID. Tinggal kasih kutip 2. Pakai kutip 1 juga bisa, terserah teman-teman. Terus inner HTML buka kurung, enggak, sorry banget, sama dengan ini adalah value nya, misalkan
Hai, ini aku lagi loh. Kita save. Ini udah klik Me 3. Ini udah klik Me 3. Oke. Kita save, kita klik. Tuh. Hai, ini aku lagi loh. Jadi yang tadinya mana tadi? Yang tadinya si paragraf ini kosong, belum ada isinya nih. Belum ada isinya. Kita bisa kasih isian di function klik Me 3 gitu loh. Jadi bener-bener dinamis tanpa reload gitu kalau JavaScript. Hebat ya. Atau mungkin awalnya udah kita kasih value itu, misalkan aku Afrizal, awalnya aku Afrizal, enggak, udah saya isi nih. Terus karena kita klik Me 3, dia langsung otomatis berubah gitu loh. Jadi dia bener-bener langsung berubah apa yang kita mau gitu loh. Lalu yang terakhir kita coba buat nampilin suatu value atau data dengan menggunakan console log. Kita buat klik Me 4. Klik Me 4. Oke. Kita nggak usah buat lagi pp-an di sini. Kita copy aja. Kita di sama klik Me 4. Terus nih kita Ctrl X saja. Kita buat console.log. Kita kasih kutip-kutip. Hai, aku Afrizal via console log. Kita save. Ini udah. Kita coba klik 4 ya. Kita klik. Loh, kok nggak ada apa-apa bang? Ya karena kita pakainya console log. Dia nggak akan muncul di HTML-nya. Tetapi kalau pada saat kita inspect, kita buka konsol, tuh dia akan muncul. Kita bersihin dulu ya. Nih, saya klik. Tuh, hai, aku Afrizal via konsol log. Jadi dia tidak akan mengganggu tampilan pada website kita. Tapi tetap kita bisa lihat nih data apa aja sih yang kita print di function ke klik Me 4 ini. Dia akan muncul. Kalau saya klik lagi dia akan nambah nih. Tuh, dua kali klik, 3, dan seterusnya. Terus kita akan coba membuat suatu perulangan. Kita coba buat satu button lagi aja, namanya klik 5, klik Me for looping. Terus kita sediain wadah kosong, misalkan loop underscore id. Oke, udah jadi ya. Ini namanya klik Me 5. Tinggal kita copy, paste, klik Me 5. Terus gimana bang caranya bang bikin loopingan? Gampang teman-teman. Namanya di sini namanya for kurung var i sama dengan 0, terus i kurang dari 10, i plus. Sebelumnya kita harus membuat suatu variabel penampung, misalkan namanya vartex. Kutip-kutip aja biar nanti bisa ngelooping pada saat kita print. Lalu di sini ada teks sama dengan, lalu kita tulis sebuah kata, perulangan angka dari ini kita kasih i-nya. Oke, nanti dia akan ngulang. Terus kita kasih br lah biar nanti dia ke bawah. Kita juga bisa nyisipin file HTML tag HTML. Setelah kita looping, kita taruh aja di sini. Kita copy ya. Kita paste. Tadi nama ID-nya apa? Loop ID. Taruh di sini. Inner HTML. Ini kita hapus.
Lalu kita print teksnya. Coba kita lihat hasilnya kayak gimana. Click me for looping. Nah, perulangan angka dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bang, kok nggak nyampe 10 bang? Ya karena kita buatnya kurang dari 10. Kecuali kita buatnya kurang dari sama dengan 10. Biasa kita refresh, kita klik lagi itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Jadi logikanya kan kita mulainya dari 0 nih. Var i sama dengan 0. Apakah i kurang dari sama dengan 0? Kalau iya, dia nambah. I plus plus itu maksudnya ditambah 1 tiap kali perulangan. Berarti dia akan ngeprint yang pertama adalah 0. Keprint lah 0, perulangan angka dari 0. Lalu dia naik lagi ke atas. Karena tadi udah nambah 1, yang ini berubah jadi 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Pasti dong. Kalau iya, nambah 1 lagi nih nanti. Tapi sebelumnya nanti kita print dulu 1. Itu pun seterusnya. Gitu caranya, cara bacanya. Terus kita bakal belajar array. Nah, ini yang wajib nih teman-teman teman tahu. Jadi kita buat satu button dulu nih. Click me for array. Click me 6. Kita buat, atau enggak usah, kita jangan deh, array ID ya. Array ID. Terus kita copy paste lagi. Yang gini aja deh, yang dikitan. Lalu nanti kita taruhnya di sini. Tadi namanya array ID ya. Array ID. Array itu gimana sih bang? Nih array gini. Kita buat variabel array. Misal ya, kotak-kotak. Ini maksudnya array nih. Array ke 0. Misalkan Afri. Kita kasih koma Kur Niawan, buat contoh aja. Terus cara ngeprint ini gimana bang? Misal kita mau ngambil array yang pertama nih. Kalau array itu dibacanya dari 0 teman-teman. Jadi ini array ke 0, array ke 1, array kedua. Jadi kalau saya mau ngeprint si Afri ini, saya tinggal ketik nih arraynya, terus array ke berapa? Array ke 0. Kita coba ya. Ini kan tadi array ID. Click me for array. Click me 6, Click me 6. Oh, belum saya ganti. Sorry. Click me 6. Dia ada error tuh. Dia bingung, click me 6 is not defined. Katanya belum di define. Kita refresh lagi. Tuh, Afri. Saya bisa ngambil value-nya. Value yang pertama yaitu array ke 0. Kalau yang ke 1 kita lihat. Kur. Begitupun juga yang kedua. Lalu gimana bang kalau nggak ada yang di array? Misalkan saya print yang ke 10, kan udah pasti nggak ada tuh ya. Hasilnya apa sih? Tuh, dia bingung nih, undefined. Dia ngasih tahu ke saya, ngasih tahu ke kita, bang, array ke 10 nggak ada. Asal mau lu print sih, gitu. Lalu kita bakal belajar operasi aritmatika pada JavaScript. Maksudnya tuh yang kayak pertambahan, pengurangan, pembagian. Kita coba buat satu contoh aja nih. Misalkan aritmatika. Click me 7. Click me for aritmatika. Click me 7 ya. Kita buat Click me 7. Ini kita hapus aja. Kita
tadi namanya itu aritmatika underscore ID. Ini nanti kita kasih variabelnya. Misal kita mau menambah var A sama dengan 10, var B sama dengan 2, lalu var C sama dengan A ditambah 10. Kita print hasilnya. Kalau di websitenya nanti kalau kita klik E20, sorry kok A tambah 10 sih, A tambah B, saya bingung sendiri. Nah 12 gitu. Misalkan lagi kita coba yang kalau pengurangan gimana bang? Sama aja, ini var D 10 dikurang 2A kurang B, ini kita ganti jadi D 8, atau mungkin kita balik, harusnya minus B dikurang A. Kita refresh, minus 8 itu. Atau mungkin pembagian, misalkan kita buat lagi var E sama dengan A dibagi B, ini kita ganti jadi E. Tuh gampang ya. Atau mungkin gini, misal angkanya pakai koma, kalau di sini pakainya titik ya, bukan koma gini. 0,5 terus A ditambah B, kita print yang C aja. Tuh bisa juga, sama aja. Lalu kalau tadi kita belajar array, kita akan belajar objek. Jadi kalau array itu kan kumpulan objek. Nah kalau objek ini nanti berdiri sendiri gitu. Kita coba langsung aja. Misalkan namanya click me 8, click me for object. Kita buat lagi object underscore ID, click me 8, kita copy aja sini, click me 8, terus misalkan for object dengan kita pakainya kurung kurawal biar rapih, kita kasih enter. Lalu namanya pertama misalkan nama depan titik 2 Afrizal, kasih koma, nama belakang titik 2 Kurniawan. Lalu kita coba ngeprint ke si objek ID ini. Nih, objek ID. Taruh situ sih, taruh sini. Di sini OBJ. Kita coba pertama mau ngeprint si nama depannya. Tinggal teman-teman ketik OBJ itu variabelnya. Terus dikasih dot, lalu namanya di sini nih, name-nya, nama depan. Jadi yang di sebelah kiri itu name-nya, yang di sebelah kanan itu value-nya. Jadi yang kita ambil tuh name-nya. Kalau kita coba print nih, click me for object, dia muncul Afrizal. Itu biar enak ini. Nama depan saya adalah, kita kasih plus untuk penggabungan string.
Lalu kita buat lagi di sini objek 2 ID, nama belakang saya adalah ini, nama belakang. Ini kan kita buat objek ID 2. Taruh aja di sini. Jadi ada objek ID sama objek 2 underscore ID. Kita coba ya. Nama depan saya adalah Afrizal, nama belakang saya adalah Kurniawan, gitu. Jadi kita bisa ngambil value dari objek yang telah kita buat. Jadi gini cara buatnya tuh, pakai kurung kurawal. Terus cara ngambilnya, nama variabel objeknya yaitu obj yang kita udah buat. Ini terserah teman-teman mau buatnya apa. Obj, terus kita kasih dot, yaitu name yang depan ini. Ini name-nya, ini value-nya, gitu. Atau ada cara yang lain nih teman-teman. Ini kita copy aja. Misal saya mau ngambil langsung keduanya nih, tapi dengan cara pakai kotak-kotak. Lalu di sini ada nama underscore depan, kita kasih plus aja. Lalu kita kasih plus lagi biar ada spasinya. Lalu obj nama belakang, ini kita taruh di objek ID 2 aja buat contoh. Tuh, Afrizal Kurniawan. Jadi cara pengambilan si objek ini ada dua cara. Yang pertama dengan pakai dot, atau dia pakai yang kurung kotak ini. Sama aja kok, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Terus kita bisa juga ambil value yang ada di form ini nih teman-teman. Saya akan kasih contoh ya. Kita akan ambil value yang ada di username ini. Jadi pertama yang harus kita lakuin adalah sama seperti sebelum-sebelumnya, kita pakainya get element by ID. Lalu kita ambil ID-nya, itu username underscore ID. Lalu kita kasih dot value, titik koma value, oke. Lalu ini kita kasihin variabel var username sama dengan terus ini, halo username saya adalah username. Kita coba, ini kan kosong, kan Afrizal. Halo username saya adalah Afrizal. Begitu, tinggal dikasih namanya dot value aja. Begitupun yang lainnya. Ntar tinggal teman-teman coba-coba aja, oke? Terus kita juga bisa bikin handle sederhana. Misal kita belum ngisi si username ini nih, jadi teman-teman tinggal gini aja, if username-nya sama dengan kutip-kutip. Jadi pada saat username belum diisi atau kosong, kita kasih alert aja dulu. Alert, harap isi username Anda. Else-nya ini. Oke, kita coba. Ini belum saya isi ya. Tuh, harap isi username Anda. Tapi kalau sudah saya isi, Afrizal, halo username saya adalah Afrizal, jadi dia masuk di else-nya gitu.
kita kasih komen. Jadi cara komentar kalau di JS tuh pakainya double slash. Ini untuk handle kalau username kosong, atau mungkin gimana bang kalau saya mau handle-nya lebih dari satu gitu, tinggal teman-teman kasih atau bisa juga nanti pakainya dandan, terserah. Password misal var password sama dengan kalau password tuh ID-nya apa, password underscore ID. Jadi kalau username-nya kosong atau passwordnya kosong, harap isi username atau password Anda atau password. Misal pertama dua-duanya kosong, harap isi username password Anda. Oke. Username-nya saya kosong, passwordnya saya kosongin, sama juga. Kecuali kalau dua-duanya udah ada isinya. Nah, itu. Jadi saya ngehandle lebih dari satu elemen HTML dengan value kosong nih. Pertama username, yang kedua password. Pakainya dia tanda lurus gitu loh. Ini dibacanya or. Atau mungkin kondisinya akan kita balik nih. Kalau ini kan pertama kita ngecek jika username-nya kosong atau passwordnya kosong, dia harap isi username atau password. Sekarang kita akan balik, kita pakainya jika username dan password tidak kosong. Caranya gimana bang? Gini. Jika username tidak sama dengan kosong, kita pakainya dandan, karena kita keduanya harusnya diisi, nggak boleh ada yang enggak. Jadi jika username tidak sama dengan kosong dan password tidak sama dengan kosong, kita buat kelasnya dulu. Berarti muncul, tinggal kata-katanya kita bedain. Berhasil login. Else-nya username atau password harap diisi. Yang ini kita komen dulu. Kita coba ya. Misalkan keduanya nih, username atau password harap diisi. Oke, saya isi satu aja nih ya. Username atau password harus diisi. Oke, sekarang sama passwordnya. Nah, gitu, berhasil login karena keduanya berhasil kita isi. Gitu. Jadi ada berbagai macam cara lah untuk membuat kondisional dalam JavaScript. Terserah teman-teman mau pakai yang mana, hasilnya sama aja kok. Ini hanya permainan logika aja. Gitu. Jadi untuk tutorial kali ini mungkin saya cukupkan saja. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung, boleh kok bertanya di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa, insya Allah saya jawab. Dan semoga tutorial ini membawa manfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.